Di balik kemudi truk kontainer warna hitam legam dengan logo kepala harimau di bagian depan, duduklah seorang perempuan bernama Rani. Usianya belum menginjak 40, tapi garis keras di wajahnya menunjukkan jam terbang tinggi dalam dunia jalanan. Ia bukan supir biasa. Truk yang dikendarainya telah melintasi Sumatera dari ujung ke ujung, membawa barang dari Medan hingga Lampung, tanpa satu pun catatan kecelakaan atau pemalakan. Di dunia yang keras dan laki-laki dominan, Rani menjadi legenda yang dijaga oleh sesuatu lebih dari sekadar nyali. Di balik sabuk pengamannya terselip sebilah keris kecil berbalut kain kuning yang tidak pernah lepas dari pinggangnya. Itu adalah pusaka peninggalan sang kakek dari Rawas Ulu, seorang pendekar tua yang pernah menjaga jalur perdagangan sungai zaman dahulu. Di dalamnya tersimpan ajian tua, rawa rontok, ajian penghancur yang mampu meluluh lantakkan tubuh musuh dalam sekejap, seakan-akan mereka tenggelam dalam rawa hidup. Namun ajian itu tak boleh digunakan sembarangan. Ada batasan yang harus dijaga. Hari itu, Rani mendapat orderan besar, mengangkut barang elektronik mahal dari Medan menuju Lampung. Jalur lintas tengah Sumatera yang akan dilalui dikenal ganas, rawan longsor, perampokan, dan preman jalanan. Tapi Rani sudah terlalu sering melewatinya hingga bisa menebak kapan dan di mana bahaya muncul. Namun perasaan aneh menyelimuti dadanya sejak semalam. Keris kecil di pinggangnya terasa hangat, dan angin dari hutan yang dilintasinya membawa bau tanah basah yang tidak biasa. Menjelang tengah hari, truk melintasi kawasan Lubuk Bangkar, salah satu titik rawan di jalur lintas Sumatera. Jalannya mulai sepi, pepohonan makin rapat, dan sinyal ponsel mulai menghilang. Di kejauhan, ia melihat tiga sosok berdiri di tengah jalan. Mereka bukan petugas. Rani tahu benar, ini bukan penyetopan biasa. Wajah mereka penuh tantangan, dan satu dari mereka menenteng rantai baja, menepuk-nepuk bodi truk sambil menyeringai lebar. Rani menarik napas dalam. Ia mematikan mesin truk perlahan, membuka pintu, dan turun tanpa kata. Hanya satu tangannya yang bergerak perlahan ke arah kain kuning di pinggangnya. Sorot matanya datar, tapi tajam. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan preman, tapi firasatnya mengatakan, ini akan berbeda. Dan jika perlu, rawa rontok akan dibuka untuk pertama kalinya. Tiga lelaki berbadan kekar melangkah maju saat Rani turun dari truk. Mereka mengenakan jaket ormas dengan lencana palsu, seolah-olah petugas jalanan, padahal semua sopir tahu mereka pemalak liar. Periksa dulu surat jalan, Bu. Jangan sok ngebut di daerah orang, ucap salah satunya, sambil menepuk gagang golok di pinggangnya. Dua lainnya mengepung dari samping, mencoba membuat Rani merasa terpojok. Tapi bukan rasa takut yang muncul di wajah wanita itu, melainkan tenang yang menakutkan. Rani menatap satu persatu wajah mereka. Saya gak ganggu siapa-siapa. Kalian minggir, sebelum saya hilang sabar, ucapnya dingin. Para preman tertawa keras, menganggap ancamannya lucu. Salah satu dari mereka mencoba menjambak kerah bajunya, namun detik itu juga, Rani menarik kain kuning dari pinggang, membuka lipatannya, dan menyentuhkan jari ke keris kecil yang terselip di baliknya. Angin mendadak berhenti berembus. Suasana seperti terhisap diam. Tiba-tiba, lelaki yang menjambaknya berhenti bergerak. Tubuhnya gemetar hebat, kulitnya memucat, lalu retak seperti tanah kering yang pecah. Dalam hitungan detik, tubuhnya mencair menjadi lumpur hitam yang lengket dan panas, menyebar di tanah seperti rawa hidup. Dua temannya menjerit, melempar rantai dan berlari. Tapi tanah di bawah mereka bergerak aneh, seakan memiliki nyawa. Lubang berlendir terbuka dan menelan mereka tanpa sisa. Hanya suara jeritan yang tinggal di udara. Kembali ke dalam kabin, Rani menyeka keringat dari keningnya. Ini pertama kalinya sejak 5 tahun ia membuka ajian rawa rontok. Dan ia tahu risikonya, ajian itu hanya boleh digunakan 3 kali dalam satu garis hidup. Jika lebih, tubuh dan jiwanya akan ditarik ke dalam rawa abadi, tempat di mana semua pengguna terdahulu dikubur. Tapi ia tak punya pilihan. Preman-preman itu terlalu berani, dan jalan lintas ini harus tetap bersih bagi pengemudi lainnya. Truk kembali melaju perlahan, namun dalam spion, Rani sempat melihat bayangan sesosok wanita tua berdiri di tepian jalan, mengenakan selendang hitam dan menatapnya tanpa berkedip. Rani menelan ludah, ia tahu betul siapa itu. Mak Runti, penjaga ajian yang sejak dulu menunggu saat ajian digunakan secara sembarangan. Dan tampaknya, ia baru saja membangunkan kemarahan dari dunia lama. Malamnya, Rani memarkir truk di pinggir jalan dan beristirahat di kabin. Ia menyeduh kopi hitam dan menatap bintang,
tapi pikirannya melayang pada tubuh lelaki yang mencair di depan matanya siang tadi. Ia tidak menyesal, hanya gelisah. Rawa rontok bukan sekadar ajian tempur, melainkan bagian dari roh tanah itu sendiri. Sekali dibuka, rawa akan terus terjaga, lapar, haus darah, dan tidak selalu bisa dikendalikan. Dalam tidurnya, Rani bermimpi buruk. Ia melihat dirinya tenggelam dalam lumpur. Wajah-wajah preman yang pernah ia binasakan muncul dari dalam rawa, memanggil namanya. Di tengah mereka berdiri sosok wanita tua, Mak Runti, dengan matanya yang bagai lubang hitam, penuh kutukan. Ketika Rani terbangun, peluh membasahi tubuhnya. Ia segera menyentuh keris di pinggangnya, memastikan ajian itu belum sepenuhnya lepas kendali. Pagi harinya, berita tersebar di radio sopir, 3 preman ditemukan tewas mengenaskan, tubuh mereka hancur seperti meledak dari dalam. Polisi datang, tapi tak menemukan bukti. Beberapa sopir menyebut nama, Bu Rani Harimau, legenda jalanan yang katanya punya ajian pemusnah. Tapi Rani tetap diam. Ia tahu, semakin banyak orang bicara, semakin cepat pihak-pihak tua dari masa lalu akan mencium jejaknya. Dan betul saja, di perbatasan Sumsel dan Bengkulu, ia dicegat oleh iring-iringan mobil hitam tanpa plat. 4 orang turun dengan tatapan tajam, tanpa banyak bicara. Mereka bukan preman, bukan juga polisi. Mereka adalah keturunan pemegang ilmu-ilmu tua, utusan dari himpunan warisan tanah tua, yang menjaga batas antara ajian dan dunia manusia biasa. Pemimpin mereka berkata, ajianmu telah menelan nyawa. Kau harus bertanggung jawab. Rani tidak mundur. Ia memejamkan mata dan berkata pelan, saya tidak membunuh sembarangan. Saya menjaga jalan. Kalau kalian datang untuk menantang, saya buka rawa ini sekarang juga. Udara seketika menjadi dingin. Tanah di bawah kaki mereka berdenyut. Tapi utusan itu tak melawan. Mereka hanya menunduk dan berkata, jika kau salah gunakan sekali lagi, rawa akan menelanmu. Kami tidak akan menghalangi. Berikut lanjutan cerita, supir truk wanita bertangan besi, ajian rawa rontok penghancur preman lintas Sumatera, dalam format bab 4 hingga bab 10. Masing-masing 5 paragraf panjang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 4, Kapten Barus dan Ajian Bumi Guncang. Di sebuah pos tambang tua dekat Sungai Penuh, nama Rani kembali disebut, tapi bukan oleh sopir, melainkan oleh seseorang yang lebih berbahaya, Kapten Barus, bekas tentara bayaran yang kini mengendalikan sindikat besar lintas Sumatera. Barus bukan hanya keras, tapi juga punya ilmu warisan, Ajian Bumi Guncang, tandingan dari rawa rontok. Saat mendengar anak buahnya ditelan lumpur hitam, ia langsung tahu, ajian itu telah dibangkitkan kembali. Barus menyusun strategi. Ia mengirim 10 anak buah lengkap dengan senjata dan motor trail untuk memburu Rani. Kita tangkap dia sebelum rawa itu jadi-jadian makin luas, katanya. Para pemburu itu menyusuri jalur lintas dengan satu misi, lumpuhkan wanita itu hidup-hidup, atau hancurkan dia bersama ajian terlarangnya. Mereka tak tahu bahwa Rani bukan wanita biasa, ia adalah anak cucu dari tanah yang sedang mereka tantang. Sementara itu, Rani mulai merasakan tubuhnya berat. Kekuatan dari ajian rawa rontok seperti merambat ke tulangnya. Ia berhenti di sebuah bengkel tua, dan pemiliknya, seorang lelaki tua bermata putih, berkata, ajian itu sudah mulai mengikatmu, Nduk. Gunakan 1 kali lagi, kau akan ditarik ke lumpur abadi. Rani hanya mengangguk. Ia tahu. Tapi jalanan harus aman. Ia siap jika itu harga yang harus dibayar. Saat malam tiba di daerah Muara Tebo, 10 pengendara motor mengepung truk Rani. Mereka menembak ban, memecahkan kaca, dan menarik paksa pintunya. Tapi Rani berdiri tegak di atas truk. Dengan satu gerakan lambat, ia membuka kembali kain kuningnya. Keris kecil itu bersinar kehijauan. Udara membeku. Tanah mulai mengembun. 10 pengendara itu terpental satu persatu, bahkan sebelum sempat menjerit. Hanya satu yang tersisa, Barus sendiri, yang turun dari mobil terakhir. Ia berjalan perlahan, menginjak tanah yang mulai lembek, dan menancapkan tongkat besi ke tanah. Kalau kamu panggil rawa, aku panggil bumi. Kita lihat siapa yang menang, ucapnya. Pertarungan besar pun dimulai. Jalan lintas malam itu berubah seperti neraka terbuka. Namun ini bukan akhir, hanya peringatan akan kehancuran yang akan datang. Truk Rani jadi medan laga. Di atasnya, ia menancapkan keris rawa rontok ke permukaan logam, memanggil kekuatan lumpur dari dalam tanah. Sementara Barus menancapkan tongkat besi ke aspal,
memanggil getaran yang membuat tanah di sekitarnya pecah. Jalanan bergetar hebat, seperti dihantam gempa. Pohon tumbang, hewan-hewan liar kabur ke arah hutan. Udara terasa seperti kilat yang tak kunjung menyambar. Pertarungan dua kekuatan ini bukan hanya fisik. Ini adalah perang dua zaman, dua warisan ilmu kuno yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan bumi, bukan untuk dihancurkan di tengah amarah manusia. Tubuh Barus mulai menyala merah, seperti magma hidup. Sementara tubuh Rani dibalut aura lumpur yang kental, dingin, dan mematikan. Keduanya saling hantam, memutar ajian, memanggil kekuatan bawah tanah. Rani jatuh, lututnya menghantam atap truk. Barus tertawa, ajianmu sudah tua. Tak ada tempat untuk rawa di zaman aspal ini. Tapi Rani meremas kain kuningnya, membaca satu mantra terakhir yang disimpan untuk momen paling kritis. Tanah, jangan hanya menelan, tapi hukum, bisiknya. Tanah di bawah Barus mendadak terbuka seperti rahim bumi yang marah. Sebuah lubang dalam muncul, mengisap Barus dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan teriakan terakhirnya, Barus menancapkan tongkat ke dada truk, dan ledakan cahaya memekakkan telinga. Truk terhempas, tubuh Rani terpental jauh ke rawa-rawa kecil di samping jalan. Tapi suara Barus perlahan lenyap. Yang tersisa hanyalah aroma lumpur, sisa-sisa ajian yang telah mengunci satu jiwa ke dalam perut bumi. Rani menang, tapi tubuhnya kini melemah. Ajian rawa rontok telah digunakan 2 kali. Ia tinggal punya satu kesempatan terakhir. Malam itu, jalan lintas Sumatera kosong. Hening, tak ada preman, tak ada pemburu, hanya suara katak dan burung hantu yang kembali bersenandung. Truk Rani, meski penyok dan kaca pecah, tetap berdiri tegak di pinggir jalan. Sebuah lambang bahwa wanita itu belum selesai menjalankan takdirnya. Tapi bayang-bayang ketiga sedang mendekat. Dan ia tahu, panggilan terakhir rawa akan datang tanpa ampun. Di dalam mimpinya yang sunyi, Rani kembali melihat wajah Makrunti. Kali ini, wanita tua itu duduk di atas singgasana lumpur, dikelilingi tulang belulang manusia. Kau sudah 2 kali membuka pintu. 1 kali lagi, rawa akan mengunci jiwamu, ucapnya pelan. Rani ingin melawan, ingin berkata bahwa ia menjaga jalanan. Tapi suara Makrunti lebih kuat, kau bukan penjaga, kau pengacau. Rawa bukan milikmu, tapi titipan leluhur. Saat terbangun, tubuh Rani benar-benar lemah. Ia menepi di daerah lahat, memarkir truk di sebuah warung tua, dan tertidur beralaskan sarung. Seorang lelaki tua penjaga warung menyapanya. Ia mengenali Rani dari sorot mata. Kamu cucu dari Mbah Karim, iya. Pemegang awal rawa rontok, katanya lirih. Dari balik rak rokok, ia memberikan sebuah gulungan kain lama. Ini wasiat terakhir leluhurmu. Kalau kau buka yang ketiga, keris harus dikubur bersama tubuhmu. Rani membuka gulungan itu. Di dalamnya ada mantra penutup, dan peta tempat terakhir, Simpang Rawas, di mana keris harus dikembalikan. Tapi Simpang Rawas bukan tempat biasa. Itu adalah batas antara dunia manusia dan dunia lumpur, tempat semua ajian kuno dilarung. Rani sadar, takdirnya mungkin bukan untuk hidup. Tapi jika ia bisa menyegel kembali keris itu, maka takkan ada lagi orang yang tertelan amarah rawa. Di tengah malam, suara radio truk memecah kesunyian. Kabar masuk, rombongan besar preman dari luar negeri, penyelundup lintas darat, masuk dari Aceh dan sedang menuju ke selatan. Mereka tak kenal ampun, mereka tidak percaya mitos, mereka akan membantai siapa saja yang menghalangi. Rani tahu, ini panggilan ketiga. Panggilan terakhir, ia menyentuh kerisnya. Dingin, lembab, seolah rawa itu sudah tahu, bahwa waktunya hampir tiba. Pagi itu, jalur lintas Sumatera dari arah Bukit Tinggi ke Lampung terasa mencekam. Tidak seperti biasanya, Rani melihat dari jauh rombongan truk hitam dan motor besar datang beriringan. Bukan rombongan biasa, itu adalah sindikat perdagangan gelap dari perbatasan Malaysia dan Thailand, menyelundupkan narkoba, senjata, dan manusia. Mereka sudah beli jalur dari para preman lokal. Tapi preman-preman itu kini sudah tiada, di lahap rawa. Mereka kini datang langsung, tanpa perantara. Rani tidak menunggu diserang. Ia memutar arah, memacu truknya menuju titik pertemuan lama di Simpang Rawas, tempat terakhir warisan ajian itu harus dikubur. Tapi di belakangnya, motor-motor besar mengejar. Dari megafone, terdengar suara berat, berhenti, atau kami hancurkan. Rani menyalakan lampu tembak dan membuka dashboard kecil. Di dalamnya, keris itu kini bergetar pelan, seperti tahu,
bahwa waktu pengorbanan telah tiba. Di tengah kejar-kejaran itu, satu mobil pikap musuh menyalip, mencoba memepet. 3 orang bertopeng loncat dan menabrak sisi truk. Salah satu dari mereka berhasil naik dan hendak membuka pintu kabin. Tapi Rani tidak melawan secara fisik. Ia hanya menekan keris itu ke dada, membaca satu bait terakhir dari mantra leluhur. Langit berubah kelabu, hujan turun mendadak, dan aspal mulai berlendir. Satu persatu kendaraan musuh tergelincir, tenggelam, atau menabrak pohon. Tapi mereka tidak berhenti. Pemimpin mereka, lelaki berambut panjang dengan kalung tengkorak kecil, ternyata juga pengguna ajian, entah dari mana. Ajianmu kuno, aku punya darah dari Siam. Sekarang kita lihat rawa siapa yang lebih lapar, katanya sambil menancapkan pisau ke tanah. Tanah itu tak bergeming, tapi Rani tahu, pertempuran ini bukan untuk dimenangkan, tapi untuk diakhiri. Dengan gemetar, Rani mengarahkan truk ke arah Tugu Rawas Lama, tempat keris itu harus ditanam. Di sana, tanah masih asli, belum terjamah pembangunan. Sebuah batu besar bertuliskan aksara tua menanti di tengah lingkaran ilalang. Rani menyiapkan satu hal terakhir, pengorbanan jiwa, agar ajian rawa rontok terkunci untuk selama-lamanya. Truk itu berhenti perlahan di depan tugu. Motor dan kendaraan musuh sudah mengepung dari segala arah, tapi Rani tak gentar. Ia turun, membawa keris dan gulungan kain kuning terakhir. Dengan langkah lambat, ia menuju batu tua, berlutut, dan membaca doa panjang. Di belakangnya, peluru sudah ditembakkan, tapi tak satu pun yang mengenai tubuhnya. Rawa telah melindungi tuannya untuk terakhir kali. Musuh mulai ragu. Tanah di sekeliling tempat itu mulai merekah, mengeluarkan lumpur busuk dan suara jeritan dari bawah. Rani menancapkan keris ke tanah tepat di depan batu. Tiba-tiba, angin besar muncul dari arah timur, membawa aroma tanah basah dan bisikan ribuan suara. Lumpur hitam membuncah keluar, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya, bayangan-bayangan masa lalu muncul, para pengguna ajian terdahulu, termasuk Mbah Karim dan Mak Runti. Suara mereka menyatu, waktunya pulang, pewaris tanah. Rani menengadah, tersenyum. Tubuhnya mulai diselimuti lumpur, tapi bukan dengan rasa sakit, melainkan ketenangan. Di sekitarnya, musuh-musuh menjerit. Tanah yang mereka injak tidak mengenali kaki mereka. Mereka ditelan satu persatu, tanpa perlawanan. Truk-truk dan motor bergelimpangan, terseret perlahan ke dalam rawa hidup. Rani menatap langit untuk terakhir kalinya, mengucap syahadat, lalu tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur bersama keris yang tertanam. Pusaran itu menutup perlahan, menyisakan tanah basah yang kembali sunyi. Tidak ada ledakan, tidak ada jeritan lagi. Hanya suara katak dan rintik hujan yang turun perlahan. Malam itu, tidak ada kendaraan lewat di jalur itu. Sopir-sopir yang mendekat merasa pusing, truk mereka mogok tanpa sebab, dan udara menjadi dingin. Tanah itu tidak mau disentuh lagi, karena sang penjaga telah bersemayam di dalamnya. Dan tak seorang pun boleh bangunkan rawa untuk alasan kotor. Beberapa hari kemudian, warga sekitar menemukan truk hitam berhenti sendiri di pinggir jalan, kosong. Tidak ada pengemudi, tidak ada jejak kaki. Tapi bodinya bersih, meski habis hujan deras. Di dashboardnya, hanya ada kain kuning dilipat rapi, dan secarik surat yang bertuliskan tulisan tangan halus, jangan kotori jalan ini. Ada nyawa yang sudah menjadi penjaganya. Polisi datang, mencoba menarik truk itu dengan derek, tapi truk tidak bergerak sejengkal pun. Bahkan mesin dieselnya hidup sendiri saat ada yang mencoba membongkarnya. Beberapa warga yang mencoba menyentuh kain kuning itu mengalami mimpi buruk semalam penuh, mimpi tentang lumpur, tangan-tangan dari tanah, dan suara wanita yang berkata, biarkan aku di sini. Jangan ganggu jalan yang kutinggali. Lama-kelamaan, kabar tentang truk misterius itu menyebar. Para sopir mulai mempercayai kisah Bu Rani Harimau bukan sekadar mitos. Mereka mulai meninggalkan bunga setiap melintas simpang rawas. Sebagian bahkan turun dari kendaraan, menunduk sebentar sebagai bentuk penghormatan. Karena mereka tahu, jalan ini kini dijaga oleh yang tidak terlihat, dan tak bisa dilawan dengan senjata. Konvoi ilegal mulai jarang muncul. Preman yang coba bangkit kembali selalu mendapat kecelakaan aneh, tanah longsor tiba-tiba, lubang jalan yang muncul tanpa sebab, atau truk mereka tergelincir di tanah yang tidak licin. Jalan lintas Sumatera yang dulu kelam, perlahan menjadi jalur aman. Semua orang tahu, ada roh di balik bayang-bayang tikungan. Dan itu adalah roh seorang wanita supir, yang telah menyatu dengan tanah.
Sebuah plakat batu kecil kini berdiri di sisi jalur lintas, tak jauh dari Tugu Rawas lama. Tertulis, di sini, seseorang mengorbankan dirinya agar jalan tetap bersih. Jangan langkahi tanah ini dengan niat kotor. Waktu berlalu, tahun-tahun silih berganti, jalanan diperbaiki, jembatan dibangun, bahkan rest area didirikan di dekat simpang Rawas. Tapi ada satu titik yang tidak bisa disentuh alat berat, tempat di mana keris rani tertanam. Tiap kali tanah itu digali, alat berat rusak, atau pekerjanya jatuh sakit. Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan, biarkan tempat itu jadi kawasan hening, ruang ziarah bagi para sopir. Anak-anak muda yang belajar jadi sopir lintas. Kadang bertanya, apa benar ada perempuan supir yang lawan preman cuma pakai ajian? Para senior hanya tertawa, lalu menunjuk ke utara, ke arah batu kecil di tepi jalan. Kalau kamu lewat sana malam hari, jangan banyak bacot. Doa dulu, karena bisa jadi, dia masih nyetir truk di dimensi lain, ujar mereka setengah serius. Namun, bagi yang benar-benar memperhatikan, kadang di malam Jumat, terlihat sekelebat bayangan truk hitam melintas di tengah kabut. Tak ada suara mesin, tak ada cahaya lampu, tapi jalan terasa bergetar ringan. Beberapa sopir tua mengaku melihat sosok perempuan duduk di balik kemudi, senyum kecil di wajahnya, dan kain kuning terikat di kaca spion. Ia tak menyapa, ia hanya lewat, menjaga, karena meski tubuh Rani telah menjadi bagian dari tanah, jiwanya tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap di sana, menunggui jalan, memperhatikan setiap kendaraan yang lewat. Menimbang apakah mereka membawa niat baik atau kerakusan. Jika yang lewat adalah pelindas hukum, rawa akan tetap diam. Tapi jika yang lewat adalah penjara jalur, lumpur akan kembali bergerak. Dan begitulah, ajian rawa rontok tidak lagi milik manusia. Ia kini milik jalan itu sendiri. Dihidupi oleh satu jiwa perempuan, yang menolak tunduk, dan memilih menyatu dengan tanah demi keselamatan semua orang. Truk Fuso tua itu berhenti di tikungan maut bernama Watu Gantung, sebuah kawasan di pinggiran Jambi yang terkenal angker dan rawan kejahatan. Zahra turun sebentar untuk mengecek kondisi ban belakang yang mulai aus karena perjalanan jauh dari Medan. Ia tahu betul tempat ini bukan lokasi yang baik untuk berhenti lama, tapi suara bisikan halus dari dalam truk membuatnya ragu. Matanya menyapu sekeliling, namun tak tampak satupun kendaraan lain. Ketika dia hendak naik kembali, tiga lelaki berbadan tinggi besar keluar dari balik semak, bukan preman biasa, tapi yang dikenal sebagai penjaga lintas. Salah satu dari mereka mengenakan kalung gigi harimau dan membawa golok kecil yang dililit kain hitam. "Bawa barang bagus, Mbak. Ada jatah buat lewat," tanya pria itu, seraya mengedipkan mata dengan sinis. Zahra hanya diam, tangannya masih memegang pintu truk, namun dari tatapannya, aura panas mulai mengalir. Lelaki itu tertawa kecil, lalu menyentuh gagang goloknya. Ia belum tahu bahwa langkah kecilnya itu telah memanggil makhluk lain yang diam di dalam tubuh Zahra, ajian rawa rontok yang mulai bangkit dari tidurnya. Udara seketika berubah, angin berputar dari arah timur dan bau wangi bunga bangkai menyergap. Lelaki yang memegang golok tiba-tiba limbung dan muntah darah, sementara dua rekannya langsung melompat mundur. "Ajian, ini ajian, cabut," teriak salah satu. Tapi semuanya sudah terlambat. Dari balik tubuh Zahra, siluet hitam muncul, mirip raga wanita dengan rambut menjuntai panjang sampai tanah. Makhluk itu melayang ke arah mereka, menyentuh kepala salah satu preman, dan dalam satu kedipan mata, tubuhnya sudah membusuk seperti dikubur selama seminggu. Zahra melangkah maju, wajahnya tanpa emosi. "Kalian pikir jalan ini milik kalian? Jalan ini milik rakyat, bukan preman." Preman terakhir mencoba melarikan diri ke hutan, tapi langkahnya terhenti sendiri, kakinya seolah berat, tubuhnya mulai membatu dari ujung kaki hingga ke leher. Zahra menatapnya dingin. Rawa rontok tak mengenal belas kasih bagi penghalang rezeki orang kecil. Dan dalam sekejap, tubuh lelaki itu runtuh menjadi tanah liat yang hancur diterpa angin malam. Zahra kembali naik ke truknya, menyalakan mesin, dan meninggalkan Watu Gantung dengan pelan tapi pasti. Di spion, ia sempat menatap wajahnya sendiri. Ada sesuatu yang berubah, seakan dirinya bukan Zahra yang dulu. Luka lama akibat kekerasan dan hinaan pada masa lalu menjelma menjadi kekuatan tak kasat mata. Kini, dengan ajian rawa rontok yang diwariskan dari gurunya di Bengkulu, Zahra tak hanya sekadar supir truk, tapi pelindung jalan lintas dari kerakusan dan kebiadaban manusia.
Dan perjalanan panjangnya masih jauh dari selesai.